Supreme Martial God Technique. Bab 1681-1690. Bab 1681 bayangan menakutkan lainnya. Yang aneh adalah setelah Sui masuk, dia tidak seperti kedua kelompok sebelumnya. Pergerakannya tampaknya tidak dibatasi. Mereka tidak terkena dampak sebanyak sebelumnya. Terlebih lagi, waktu yang dia masuki jelas telah melebihi waktu orang sebelumnya, tapi masih belum ada tanda-tanda akan dibekukan. Gerakannya masih bebas. Gelombang kekuatan abadi pelindung tubuh yang agung berkumpul di sekelilingnya. Kekuatan yang terkandung dalam topeng cahaya 5 warna sepertinya tidak berdampak banyak padanya. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia sepertinya mampu melawan kekuatan di dalam. Apakah karena budidayanya? Bisakah dia melawan kekuatan di dalam penghalang cahaya 5 warna jika dia berada di atas alam daceng? Di kejauhan, naga kecil itu bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu, ini agak aneh. Jika seseorang di atas alam daceng dapat bersaing dengan kekuatan itu, saya khawatir itu tidak mungkin. Jika itu cukup untuk bersaing, maka itu bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Dua wakil master domain di alam daceng untuk bersaing. Mereka bahkan tidak berani masuk. Mereka tidak berani masuk. Mereka jelas bisa merasakan bahaya di dalam. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jelas sekali, dia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, dia menggunakan teknik menusuk pupil dan menatap semua gerakan penghalang cahaya warna-warni di depannya. Ini bukan karena budidaya berpakaian darah dapat menahan kekuatan yang membekukan tubuh manusia. Itu karena dia tidak memicu kekuatan itu sama sekali. Sebelumnya, kedua kelompok orang itu masuk dan tidak bisa bergerak dalam 50 tarikan napas. Segera setelah itu, bayangan hitam muncul. Pada saat ini, tidak hanya pakaian berdarah itu yang tidak memicu kekuatan, tetapi bayangan hitam itu juga tidak bergerak. Saat ini, bukan hanya Wu Yun dan yang lainnya yang bingung. Demon Eagle dan yang lainnya sama-sama bingung. Mereka jugalah yang menyaksikan semuanya sebelumnya. Pada saat ini, Sui tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Mereka setuju untuk membiarkan Sui masuk untuk menjelajahi jalannya, dan setuju bahwa selama Sui berhasil menemukan pintu masuk ke True Demon Treasure Mansion. Kemudian mereka mengizinkan alam setan naga masuk terlebih dahulu. Itu karena mereka tidak percaya Blood Clodes bisa sukses. Saya hanya ingin Sui, yang berada di alam daceng, masuk dan menguji seberapa kuat bayangan hitam itu bagi mereka. Namun kini bayangan hitam itu belum muncul. Dan Sui telah mencapai pusat yang diselimuti cahaya warna-warni. Jika prediksinya benar, pintu masuk ke True Demon Treasure Mansion mungkin sudah dekat. Mereka khawatir, tetapi orang-orang di alam setan naga sangat bersemangat. Melihat tidak ada bahaya, Long Peng tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Sui, kamu hampir mencapai pusat sekarang. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan pintu masuk ke True Demon Treasure Mansion? Itu terlalu jauh. Mari kita lihat. Saya tidak yakin. Jika Anda menemukan pintu masuknya, segera beritahu dia dan kami akan segera masuk. Sui menoleh, menyeringai, dan hendak menjawab. Namun tiba-tiba, ekspresinya tiba-tiba memadat. Ekspresi aslinya yang santai tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ada apa? Long Peng bertanya. Oke, kekuatan yang begitu kuat, sepertinya menahanku. Sui berkata dengan susah payah. Pada saat ini, Wu Yun dapat dengan jelas melihat bahwa, seperti yang diharapkan, kekuatan aneh di dalam penghalang cahaya 5 warna telah mulai muncul. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Jika kita bicara hakikat, itu adalah ketiadaan. Tetapi jika dikatakan sebagai ketiadaan, maka ia ada dengan sangat nyata. Itu mengembun di sekitar Sui, seolah mencoba menyerang tubuhnya. Namun, jelas bahwa budidaya Sui masih memainkan peran besar. Pada saat ini, kekuatan abadi yang melindungi tubuh di sekitarnya dengan panik melawan kekuatan itu. Mungkin terdapat beberapa pembatasan pada pergerakan, namun kemungkinan besar pembatasan tersebut tidak akan sepenuhnya terhenti dalam jangka pendek. Demon Eagle dan yang lainnya juga menatap semua ini. Ekspresi mereka yang awalnya sedikit khawatir juga menunjukkan jejak cibiran jahat pada saat ini. Akhirnya sampai di sini,
Sui, kamu memang bisa melawan kekuatan ini. Benar saja, kamu adalah batu percobaan terbaik. Demon Eagle bergumam dengan suara rendah. Tapi ketika Sui mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan aneh itu, tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Bahkan teknik penetrasi pupil Wu Yun tidak menangkap sedikit pun. Seolah-olah itu muncul begitu saja. Pada saat yang sama ketika bayangan hitam muncul, dia terlihat melewati Sui. Sui, hati-hati, ada sesuatu. Long Peng mengingatkan dengan keras. Saat ini, dia juga sedikit serius, dia hanya tahu tentang keberadaan bayangan hitam saat ini. Di saat yang sama, dia juga melihat betapa kuatnya bayangan hitam ini. Kecepatan bayangan hitam ini bahkan lebih cepat dari biasanya. Dan dia juga mulai mencari tahu mengapa Demon Eagle membuat kelonggaran seperti itu. 60 orang sebelumnya mungkin telah mati di bawah bayangan gelap ini. Kepala semua orang dipenggal. Namun, mendengar pengingat Long Peng saat ini, pria berpakaian darah itu tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak melawan, dan tampak bodoh, berdiri di sana dengan linglung. Seperti patung. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Sui. Semua orang berspekulasi apakah Sui sudah mati. Apakah dia akan seperti 60 orang yang kepalanya telah dipenggal itu. Tapi saat semua orang sedang menonton, Sui tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Dia memamerkan gigi dan cakarnya, kekuatan abadi di tubuhnya berada dalam kekacauan, dan dia mengayunkan tinjunya secara acak. Ayolah, sesuatu menggigitku. Hanya, ketika mereka mendengar raungan Sui barulah semua orang bereaksi. Saya melihat darah mengalir deras di leher Sui saat ini. Sepotong daging seukuran kepalan tangan langsung terkoyak. Bahkan pipa-pipa di dalamnya pun bisa terlihat. Namun, hal ini tidak cukup fatal. Namun rasa sakitnya tidak diragukan lagi. Oke, menakutkan sekali. Apa itu? Seorang lelaki tua lain di belakang Long Peng berseru kaget. Namun saat ini, bayangan hitam muncul kembali. Kali ini, dia tidak membunuh Sui, tapi menyeret Sui bersamanya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, terjadi beberapa kilatan cahaya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, ia menghilang. Bayangan hitam dan pakaian berdarah telah hilang. Dengan cepat, ia menghilang ke dalam semak berduri. Pada awalnya, teriakan Sui masih terdengar, tetapi segera, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Mati, apakah kamu sudah mati? Diakon berlumuran darah, apakah kamu sudah mati? Seseorang di belakang Long Peng bertanya dengan ketakutan. Long Peng mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Demon Eagle dan yang lainnya sudah menduga adegan ini, mereka tidak berbicara. Wajahnya serius. Kekuatan bayangan hitam sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka. Saya berpikir bahwa pakaian darah dari alam daceng tingkat 9 kurang lebih mampu bersaing. Tanpa diduga, masih tidak ada ruang untuk melawan. Adapun mengapa Sui tidak mati, mungkin karena bayangan hitam itu sengaja menggodanya. Apalagi mereka masih belum bisa melihat dengan jelas apa itu bayangan hitam. Namun, mereka tidak melihatnya dengan jelas. Tapi Wu Yun, yang telah menggunakan teknik menusuk mata, menangkap beberapa tanda. Bab 1682 Perilaku Aneh Naga Kecil. Secara teoritis, teknik penetrasi murid dapat memperlambat lawan tanpa batas. Tentu saja, ini juga tergantung pada tingkat penetrasi murid Anda sendiri. Meskipun teknik penetrasi murid Wu Yun hanya berada pada level bintang 1 yang sempurna sekarang. Namun dibandingkan dengan Long Peng, Demon Eagle, dan lainnya, penglihatan mereka secara alami jauh lebih kuat. Ketika mereka tidak menyadarinya, Wu Yun melihat beberapa petunjuk. Saat bayangan hitam menyeret pakaian berdarah itu, kecepatannya sedikit lebih lambat dari biasanya. Tentu saja, perlambatan ini sangat lemah dan tidak berpengaruh pada kecepatan bayangan hitam. Namun bagi Wu Yun, momen melambat inilah yang ditangkap Wu Yun. Pada saat itu, Wu Yun menemukan bahwa tebakannya benar, sepertinya dia benar-benar manusia. Hanya saja dia adalah orang yang berpenampilan sangat aneh. Dia pendek dan kurus, dengan wajah garang, tapi Wu Yun tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa dia. Aku hanya merasakannya secara samar-samar.
Ketika sosok hitam itu menyeret pakaian berdarah itu, dia tampak menatap Wu Yun dengan samar. Tampaknya ia sengaja membiarkan Wu Yun menemukannya. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Wu Yun bergumam dengan suara rendah dengan ekspresi tegas di wajahnya. Pada saat ini, Long Peng, Demon Eagle, dan lainnya terdiam. Elang ajaib, aku sudah mengirim satu orang ke sini. Selanjutnya, giliranmu untuk mengirim seseorang. Long Peng berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kengerian di dalam perisai cahaya 5 warna, dan dia juga menendang bola yang dilemparkan oleh elang ajaib sebelumnya. Adegan ini paling tidak lucu. Awalnya, tidak ada seorang pun di dua alam ini yang membiarkan orang lain melakukannya, dan semua orang ingin menjadi orang pertama yang menemukan rumah harta karun iblis sejati. Namun saat ini, kedua belah pihak bersikap rendah hati satu sama lain. Tapi bagaimana Demon Eagle bisa menderita kerugian ini? Pengalaman Sui membuatnya sadar sepenuhnya bahwa tidak hanya bawahannya, bahkan Demon Eagle sendiri pun tidak yakin bisa melawan kekuatan aneh itu. Dengan kata lain, meski tanpa adanya kekuatan aneh itu, belum ada kepastian bayangan hitam itu bisa dihentikan. Jika kamu masuk begitu saja sekarang, kamu akan mati. Bahkan pada saat ini, Demon Eagle dan Long Peng memiliki niat untuk mundur. Meskipun rumah harta karun iblis sejati itu penting, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, hidupnya secara alami lebih penting. Kedua belah pihak menatapku dan aku melihatmu, sepertinya tidak ada yang punya niat untuk masuk. Mungkin mereka benar-benar siap untuk menyerah. Namun, pada saat ini, naga kecil itu tiba-tiba menggerakkan langkahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wu Yun memandang naga kecil itu dengan heran. Bukankah ini tindakan mencari kematian? Pada saat ini, Long Peng dan Demon Eagle ada di sana, dan naga kecil itu benar-benar membuat gerakan yang mengungkapkan keberadaannya. Setelah ditemukan, bukankah ini? Tapi tidak ada keraguan bahwa gerakan kecil Shenlong benar-benar mengungkap jejak mereka. Bagi orang kuat seperti Long Peng dan Demon Eagle, gerakan apapun di sekitar mereka dapat dengan jelas masuk ke telinga mereka. Siapa? Keluar! Teriak Demon Eagle. Keluarlah, siapa teman ini? Dia sebenarnya bisa bersembunyi di bawah hidung kita. Dia cukup cakap. Long Peng juga berkata dengan dingin. Saat ini, mereka berdua sedang menatap tempat persembunyian Wu Yun dan Xiao Shenlong. Saudaraku, aku. Shenlong kecil sedikit malu. Itu dia, ayo keluar. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Wu Yun berkata dengan tenang tanpa membiarkan naga kecil itu melanjutkan. Segera, naga dewa kecil itu berdiri, dan Wu Yun mengikuti naga dewa kecil itu. Pada saat ini, mata Wu Yun terus mengamati Shenlong kecil. Ada keanehan di matanya yang tidak disadari oleh siapapun. Haha, ternyata itu hanyalah dua benda dari alam Taiksu, dengan beberapa kemampuan. Dengan sedikit kultivasimu, kamu sebenarnya bisa lepas dari persepsi kami. Demon Eagle mencibir. Apa yang ingin kamu lakukan di sini dan kapan kamu datang ke sini? Long Peng tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Naga kecil itu tidak berbicara. Wu Yun merenung sejenak dan berkata, namaku Wu Yun dan namanya Long Yu. Kami dua bersaudara datang ke sini secara kebetulan. Melihat semua orang dewasa di sini, kami bersembunyi. Tanpa berpikir, kami masih tertangkap. Beberapa orang dewasa menemukannya. Apakah kamu di sini secara kebetulan? Kamu menggunakan kebohongan yang membosankan untuk menipuku. Long Peng berkata sambil tersenyum. Itu saja, tidak perlu bertanya. Tidak peduli bagaimana mereka datang. Sekarang, kami khawatir tidak ada yang bisa membantu kami. Demon Eagle berkata, biarkan mereka masuk dan mencoba. Kami hanya akan melihat-lihat, dan lihat apa bayangan hitam itu. Mereka. Long Peng melirik Wu Yun dan Shenlong kecil dengan jijik. Dua alam Taiksu, apa gunanya masuk? Lebih mudah membunuh mereka secara langsung. Saudara Long Peng, ini salah. Demon Eagle mencibir, karena kedua orang ini bisa bersembunyi di samping kita. Jika mereka belum ditemukan untuk waktu yang lama, aku khawatir mereka punya tipu muslihatnya sendiri. Lagi pula itu adalah kematian, jadi mengapa tidak membiarkan mereka mati dengan layak? Pergilah jelajahi jalan untuk kami. Jika tidak berhasil, itu tidak akan berhasil.
Sudah terlambat bagi kita untuk pergi. Ini mungkin. Long Peng tersenyum penuh arti dan memandang Wu Yun dan Shen Long kecil dari atas ke bawah. Lalu dia berkata, "Iblis elang, aku tidak menyangka kamu dan aku telah bertarung selama bertahun-tahun, dan hari ini, kamu benar-benar bisa memanggilku saudara Long Peng. Haha, jika bukan karena kubu kita yang berbeda, aku sungguh ingin berteman denganmu." Dia tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Wu Yun dan Xiao Shenlong memang saling berpandangan. Saya hanya merasa panik di hati. Ini buruk. Mereka baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu 2 kali. Bahkan orang-orang kuat yang baru saja menjadi master hebat tidak berani masuk. Jika mereka masuk, bukankah itu berarti mereka akan mati? Sekarang, Wu Yun hanya punya satu pemikiran di benaknya. Itu sedang berjalan. Jika kamu bertarung, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Baik Long Peng dan Demon Eagle adalah saudara dan siap berteman. Begitu kedua pihak ini bergabung, Wu Yun tidak akan berdaya tidak peduli seberapa kuatnya dia. Jika Anda tidak lari, Anda pasti akan dipaksa masuk ke dalam penghalang cahaya 5 warna. Itu mungkin berarti kematian. Jika Anda ingin bertahan hidup, hanya ada satu cara, yaitu lari. Meski mereka mungkin tidak bisa melarikan diri, setidaknya inilah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Namun, tepat ketika Wu Yun hendak menyuruh naga kecil bermata itu untuk melarikan diri. Tapi naga kecil itu sekali lagi bertindak dengan cara yang Wu Yun tidak bisa mengerti. Bab 1683 naga kecil itu ditangkap. Apa yang Wu Yun tidak mengerti adalah naga kecil itu tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada Long Peng dan Demon Eagle. "Dua wakil Master Domain, kami dua bersaudara, masuk sekarang." Kami secara sukarela menggantikan dua wakil Master Domain. Pemilik wilayah menjelajahi jalannya. Mendengar kata-kata ini, Demon Eagle dan Long Peng sedikit terkejut. Mungkin, mereka tidak menyangka bahwa dua kultivator alam Taiksu yang baru saja menyaksikan pemandangan mendebarkan akan setuju begitu saja. Demon Eagle tidak berkata apa-apa, tapi Long Peng mengangguk. Yah, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, dan semua orang akan mati. Aku sebenarnya sedikit mengagumimu. Pergilah, jika kamu bisa keluar hidup-hidup, aku akan membiarkanmu bergabung dengan wilayah setan naga kami, di bawah komando rumah Tuan Wilayah. Terima kasih, Wakil Wilayah. Tuan. Shenlong kecil menangkupkan tangannya dan berkata. Kemudian dia melihat ke arah Wu Yun dan berkata, "Ayo pergi, saudaraku." Setelah mendengar ini, mata Wu Yun sedikit berkedut, dia benar-benar tidak dapat memahami operasi kecil Shenlong. Jelas jalan buntu jika Anda masuk, tapi mungkin ada secercah harapan untuk melarikan diri. Apalagi dengan kemampuannya, jika mereka hanya ingin melarikan diri dengan nyawanya, kemungkinan untuk bertahan hidup ketika orang-orang tersebut tidak siap tidaklah kecil. Saudaraku, melihat Wu Yun tidak menjawab, naga kecil itu memanggil lagi. Ya. Ayo pergi. Wu Yun mengangguk dengan berani. Dia masih bisa melarikan diri saat ini, tetapi naga dewa kecil itu jelas tidak berniat melarikan diri, dan tidak mungkin baginya untuk meninggalkan naga dewa kecil itu sendirian di sini. Namun, Wu Yun merasa naga kecil itu semakin aneh. Pada hari kerja, apapun keputusan yang diambil oleh Shenlong kecil, pendapatnya harus disetujui. Kali ini, hal berbahaya seperti itu terjadi langsung atas inisiatifnya sendiri. Bagaimana hal ini membuatnya mengerti? Setelah beberapa saat, naga kecil itu berjalan menuju topeng cahaya berwarna-warni. Hanya satu langkah lagi dan Anda bisa masuk sepenuhnya. Melihat Wu Yun tidak mengikuti, dia menoleh ke belakang. Wu Yun mengerutkan kening, mempercepat langkahnya, dan mengikuti. Saudaraku, ayo pergi. Shenlong kecil berbisik. Tunggu. Tapi saat naga kecil itu hendak mengambil langkah, Wu Yun menangkapnya. Shenlong kecil, apakah kamu yakin? Jika kamu masuk, tidak akan ada jalan untuk kembali. Shenlong kecil tidak berbicara, tetapi ada senyuman aneh di sudut mulutnya. Saat ini, dia sudah masuk. Melihat ini, Wu Yun mengertakkan gigi dan mengikuti. Naga kecil itu ada di depan, dan Wu Yun mengikuti dari belakang. Teknik mata tajam diaktifkan secara ekstrim, dan dia memperhatikan dengan waspada segala gangguan di sekitarnya. Pada awalnya,
mereka tidak merasakan apapun. Tampaknya sama persis dengan di luar. Dia tidak merasakan adanya penindasan kekuatan dari dalam perisai cahaya, dia juga tidak menyadari kehadiran bayangan hitam. Namun lambat laun perasaan itu muncul. Pada awalnya, kekuatan lemah mulai menyelimuti mereka. Wu Yun melihat dengan jelas bahwa kecepatan naga kecil di depannya perlahan melambat. Wu Yun sendiri juga merasa terikat oleh kekuatan misterius. Meski belum mustahil untuk bergerak, namun pergerakannya mulai melambat. Dan itu menjadi semakin lambat. Teknik Dewa Bela Diri Taisang, teknik anti cedera, dan kemampuan apapun tampaknya tidak berpengaruh di bawah batasan kekuatan ini. Kecepatannya terlalu lambat. Faktanya, reaksinya pun mulai lambat. Meski tidak selengkap dua kelompok orang pertama, sama sekali tidak disadari. Namun responsnya menjadi jauh lebih lambat. Tampaknya tertunda. Tiba-tiba naga kecil itu berhenti bergerak, mungkin dia tidak bisa bergerak. Wu Yun juga merasa kakinya seberat timah dan dia tidak bisa lagi mengangkatnya. Shenlong kecil, ada apa denganmu? Wu Yun bertanya dengan seluruh kekuatannya. Namun naga kecil itu tidak menjawab. Sudah berakhir. Wu Yun berpikir dalam hati. Pada saat ini, bayangan hitam melintas di matanya. Apakah itu? Apakah benda itu akan datang? Wu Yun terkejut. Namun, karena kesadarannya yang lambat saat ini, pada saat dia bereaksi, bayangan hitam itu telah lama menghilang. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba merasakan jantungnya menciut. Karena naga kecil itu hilang. Tadi itu masih ada di depanku, tapi saat ini, tiba-tiba menghilang. Ups, Wu Yun panik. Dia telah menyaksikan tragedi itu dengan matanya sendiri dua kali pertama. Pada saat ini, naga kecil itu menghilang tiba-tiba, dan dia secara alami sangat khawatir. Namun, dia tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Sial, naga kecil itu telah ditangkap. Wu Yun sangat marah. Berkali-kali, dia terus menjalankan seni Dewa Bela Diri Taisang, mencoba menerobos kekuatan yang menahannya. Namun pada akhirnya tidak ada yang bisa kami lakukan. Namun, Wu Yun secara bertahap menyadari hal itu ketika naga kecil itu ditangkap. Bayangan hitam itu tidak muncul lagi. Dari saat mereka memasuki topeng cahaya ini, saat mereka membeku, hingga saat bayangan hitam muncul. Totalnya kurang dari 50 napas. Tapi setidaknya sudah 200 napas sejak naga kecil itu ditangkap, tapi bayangan hitam itu belum muncul lagi. Apa yang terjadi? Mengapa bayangan itu tidak datang? Wu Yun berbisik kebingungan. Bukan hanya dia, tapi Demon Eagle, Long Peng dan orang lain di belakangnya juga penuh keraguan. Ternyata Wu Yun dan keduanya tidak bisa bergerak, dan Shenlong kecil ditangkap lagi. Mereka semua ingin langsung pergi, karena mereka menduga Wu Yun mungkin tidak akan bertahan lama. Tanpa diduga, bayangan hitam itu tidak pernah muncul lagi. Bahkan, tepat setelahnya, pemandangan ajaib pun terjadi. Bahkan Wu Yun tidak memikirkannya. Pada saat ini, 3 potong giok tulang dewa binatang yang telah ada di cincin penyimpanannya dan belum pernah melihat gerakan apapun tiba-tiba mulai bergerak. Nah, giok tulang dewa binatang. Wu Yun bergumam, lalu mengeluarkan 3 keping giok tulang dewa binatang yang telah menyatu, dan memegangnya di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan penahan yang memenuhi tubuhnya langsung runtuh. Mungkinkah Bisgat Bon Jade membantuku menyelesaikan kekuatan yang mengikatku ini? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dari tengah pilar cahaya 5 warna di depan langit, aura yang hampir sama dengan Bisgat Bon Jade meledak lagi. Namun, auranya beberapa kali lebih kuat daripada Bisgat Bon Jade yang dimiliki oleh Wu Yun. Ah, itu adalah giok tulang dewa binatang. Itu giok tulang dewa binatang. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa binatang kuno. Aku selalu mengira itu hanya rumor, tapi aku tidak mengira itu benar. Di belakang mereka, Long Peng, Demon Eagle dan yang lainnya merasa bahwa mereka datang dari belakang. Nafas yang keluar dari pilar cahaya 5 warna hampir membuat matanya lurus. Dewa binatang adalah dewa dari klan iblis mereka. Statusnya setara dengan dewa perang antar manusia. Statusnya bahkan lebih tinggi. Tidak, bocah itu, lihat, aura di tangan bocah itu juga adalah giok tulang dewa binatang. Segera,
Seseorang menemukan apa yang dipegang Wu Yun. Sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, mereka secara alami sangat akrab dengannya. Anda dapat membedakannya secara sekilas. Bab 1684 Kunci untuk membuka kunci rumah harta karun. Apakah kamu sudah dikenali? Wu Yun bergumam, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat aura giok tulang dewa binatang yang terpancar dari pilar cahaya 5 warna. Tampaknya rumah harta karun iblis sejati ini juga memiliki giok tulang dewa binatang, dan dilihat dari auranya yang kuat, itu pasti merupakan tulang penting yang ditinggalkan oleh dewa binatang. Dan pintu masuknya sepertinya ada di sana. Meskipun tidak ada yang berubah di sekitarnya, ketika Wu Yun memegang giok tulang binatang di tangannya. Namun, dia dapat dengan jelas membedakan bahwa tembok gunung di depannya adalah pintu masuk ke rumah harta karun iblis sejati. Mungkinkah giok tulang dewa binatang ini adalah kunci untuk membuka istana harta karun iblis sejati? Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan diam-diam berspekulasi. Sekarang dia telah menemukan pintu masuk ke rumah harta karun iblis sejati dan dia tidak lagi terikat, dia ingin segera bergegas ke rumah harta karun iblis sejati. Namun, dia tidak melakukan ini, tetapi berbalik dan menuju ke tempat di mana bayangan hitam dan naga kecil itu menghilang. Terlihat Wu Yun dapat bergerak bebas di dalam penghalang cahaya 5 warna ini. Selain itu, dia juga memiliki bis God Bon Jade pada saat ini. Long Peng, Demon Eagle dan orang lain di belakangnya hampir gila karena kegembiraan. Ayo, kita masuk juga. Bocah itu sebenarnya memiliki bis God Bon Jade. Lagi pula, tampaknya ada bis God Bon Jade di rumah harta karun iblis asli ini. Ini adalah sesuatu dari nenek moyang kita. Itu adalah mengatakan bahwa setelah kita mengumpulkan semuanya, maka kita bisa mendapatkan warisan tertinggi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Untuk warisan ini, kita harus mendapatkan batu giok. Long Peng buru-buru memerintahkan beberapa orang di belakangnya. Pada saat ini, Demon Eagle sedang berbisik diam-diam kepada beberapa orang di belakangnya, dan dia mungkin bersiap untuk memasuki perisai cahaya 5 warna. Lagi pula, godaan dari bis God Bon Jade terlalu besar bagi mereka. Bahkan dikatakan, apalagi yang absolut, selama masih ada kesempatan untuk merebut bis God Bon Jade, itu sudah cukup untuk mempertaruhkan nyawa. Apalagi Wu Yun bisa bergerak bebas, dan bayangan hitam sudah lama tidak muncul. Mereka tidak tahan lagi. Akhirnya, Long Peng pindah. Dia mendorong tingkat kultivasi Dao tingkat pertama ke tingkat kedua hingga ekstrim. Dia mengambil langkah besar dan melangkah ke penghalang cahaya 5 warna. Tepat di belakangnya, sekelompok besar orang juga masuk satu demi satu. Ketika Demon Eagle dan yang lainnya melihat Long Peng bergerak, mereka tentu saja tidak mau kalah. Sambil mengertakkan gigi, sekelompok orang, dipimpin oleh Long Peng, masuk. Adapun Wu Yun, meskipun dia tidak tahu di mana bayangan hitam itu bersembunyi. Namun sebelumnya dia melihat bayangan hitam menghilang di balik semak-semak. Segera, dia mengikuti prediksinya dan datang. Mencari di balik semak-semak. Seperti yang diharapkan, tidak ada kesalahan. Pertama, mayat berlumuran darah muncul di hadapannya. Itu setelan yang berdarah-darah. Sui dipukuli dengan parah, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Sepertinya dia terluka sampai mati. Meskipun mayatnya bukan milik naga dewa kecil, Sui meninggal dengan sangat menyedihkan sehingga Wu Yun menjadi semakin khawatir terhadap naga dewa kecil itu. Shenlong kecil. Pada saat ini, Wu Yun tidak khawatir apakah dia akan ditemukan oleh bayangan hitam, dan langsung berteriak. Namun, dia tidak mendapatkan respon yang diinginkannya. Dan saat dia terus berjalan lebih jauh ke dalam semak-semak, pemandangan di depannya mengejutkannya. Bayangan hitam itu sudah mati. Benar sekali, bayangan gelap yang begitu cepat hingga tidak bisa ditangkap dengan teknik mata tajam, dan bahkan sosok berlumuran darah tidak bisa melawan sama sekali, sebenarnya sudah mati. Seperti dugaanku dan Wu Yun sebelumnya. Perawakannya sangat pendek, apalagi dia kurus, seolah tidak punya daging, hanya kulit dan tulang. Kurus, tapi sangat ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi cakar dan duri yang sangat tajam. Kelihatannya sangat menakutkan. Terutama wajahnya, terlihat seperti kerangka, dan itu adalah kerangka yang sangat aneh dan ganas.
Kecuali bungkusan kulit tua yang kusut dan sangat jelek, tidak ada daging dan darah. Apalagi itu juga bukan manusia. Itu adalah monster aneh yang belum pernah dilihat Wu Yun sebelumnya, tapi dia terlihat seperti manusia. Namun, itu sudah mati. Satu gerakan berakibat fatal, sebuah lubang langsung menembus jantungnya, langsung membunuhnya. Bahkan, masih ada samar-samar nafas naga kecil itu di udara. Naga ilahi kecil, naga ilahi kecil. Wu Yun berteriak sambil segera mencari di area sekitar. Namun, tidak ada jejak naga kecil itu. Akhirnya, wajah Wu Yun perlahan menjadi gelap. Kembali ke bayangan mati. Menatap tubuhnya sejenak. Pada saat ini, dalam benaknya, dia terus memikirkan bagaimana naga kecil itu secara misterius mengungkap posisinya, dan kemudian membuat keputusannya sendiri dan setuju untuk masuk. Tiba-tiba menghilang sampai sekarang. Mungkinkah naga kecil itu membunuhnya? Wu Yun bergumam dengan wajah cemberut. Tapi, dengan budidaya naga kecil, bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah? Sambil berpikir, Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, di pintu masuk True Demon Treasure Mansion. Lalu dia melihat bis Gatbon Jade di tangannya. Pada saat ini, saya melihat bahwa tembok gunung yang semula datar tidak lagi berubah seperti sebelumnya, tetapi pintu masuk gua yang gelap benar-benar muncul. Itu pintu masuknya. Tentu saja, tebakanku benar. Giok tulang dewa binatang adalah kunci untuk membuka istana iblis sejati. Mungkin, itu adalah kekuatan dalam perisai cahaya 5 warna yang merasakan dewa binatangku tulang. Giok, lalu langsung memicu pembukaan pintu masuk. Jika itu masalahnya, maka naga kecil itu memintaku untuk masuk, apakah karena? Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut sambil berpikir. Saat berikutnya, dia terlihat terbang menuju pintu masuk yang muncul dari tembok gunung. Di ruang terbuka di belakang mereka, Demon Eagle, Long Peng dan lainnya bergerak perlahan. Mereka tidak memiliki bis Gatbon Jade. Dan basis budidaya mereka tidak bisa lepas dari batasan kekuatan perisai cahaya. Namun, pada saat ini, tampaknya kekuatan pengikatan topeng cahaya menjadi jauh lebih kecil. Tidak mungkin lagi melumpuhkan mereka sepenuhnya, juga tidak dapat lagi menunda kesadaran mereka. Mereka juga bisa terus bergerak perlahan. Berjalan menuju pintu masuk rumah harta karun yang terungkap. Melihat Wu Yun keluar dari balik semak-semak, Long Peng meraung, Zai Sui, berikan aku kunci istana iblis sejati dan giok tulang dewa binatang. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Wu Yun melirik, tidak siap untuk memperhatikan, langsung terbang dan mendarat di luar pintu masuk. Sekarang dia tidak lagi mengkhawatirkan naga kecil itu, tapi curiga. Bab 1685, tanpa diduga menyelamatkan musuh dari masalah, rumah harta karun iblis sejati. Di pintu masuk, Wu Yun berhenti sejenak. Ambil langkah maju dan masuk. Tapi begitu dia mengambil langkah, dia terlempar. Awalnya, saya tidak menyadari ada penghalang kuat di pintu masuk gua. Batas. Gumam Wu Yun. Dia selalu berpikir bahwa naga kecil itu mungkin telah memasuki rumah harta karun iblis yang sebenarnya sebelum dia. Namun saat ini, sepertinya tidak. Karena lapisan pesona ini sangat kuat. Namun, hal itu tidak sepenuhnya mustahil. Bahkan bayangan hitam yang sangat cepat dan aneh pun langsung dibunuh oleh naga kecil itu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sesederhana yang dilihat Wu Yun. Mungkin, dia menyembunyikan kekuatannya. Meskipun Wu Yun tidak mengerti mengapa Shenlong kecil melakukan itu. Namun jika demikian, bukan tidak mungkin naga kecil itu bisa melewati penghalang tersebut. Sambil berpikir, Wu Yun mulai melihat ke atas dan ke bawah. Penghalang ini sangat kuat sehingga dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin untuk ditembus dengan paksa. Satu-satunya harapan masih terletak pada bis Gatbon Jade di tangannya. Karena ini adalah kunci untuk membuka rumah harta karun iblis sejati, apakah ini juga dapat menjadi kunci untuk membuka penghalang ini? Sambil berpikir, Wu Yun perlahan meletakkan 3 potong giok tulang dewa binatang di tangannya menuju penghalang di pintu masuk. Seperti yang diharapkan, saat penghalang itu menyentuh penghalang, dalam sekejap, hanya terdengar suara mendengung. Lalu dia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar hebat.
Kekuatan yang sangat agung mengamuk dengan ganas dari penghalang di pintu masuk. Wu Yun terkejut dan berpikir, oh tidak. Melihat kekuatan yang gila dan mengamuk, dia terhanyut. Secara naluriah saya ingin terbang jauh. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya terserap oleh penghalang ini. Tidak bisa bergerak, dan dia segera diselimuti oleh kekuatan gila dan mengamuk itu. Aku ingin lari, tapi aku tidak bisa lari sama sekali. Dan kekuatan ini mulai melonjak ke dalam tubuhnya. Sepertinya ia ingin menyerang tubuhnya. Sialan, kekuatan macam apa ini yang ingin mengambil alih tubuhku? Wu Yun mengertakkan gigi dan berbisik, tetapi segalanya tidak berkembang seperti yang dia pikirkan. Segera, Bisgat Bon Jade yang menempel di penghalang tiba-tiba meledak dengan ledakan energi tak terlihat. Fluktuasi energi ini sangat aneh dan tidak dapat digambarkan sebagai perasaan. Namun, ketika energi ini muncul, Wu Yun segera merasakan kekuatan yang mengamuk di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Bisakah Bisgat Bon Jade melarutkan kekuatan ini? Wu Yun berbisik. Segera setelah itu, saya melihat penghalang di pintu masuk secara bertahap hancur dan menghilang. Haha, itu benar. Giok tulang dewa binatang memang merupakan kunci untuk membuka penghalang. Wu Yun diam-diam senang, tapi segera, dia berhenti tertawa. Sebab, pilar cahaya 5 warna yang mencapai langit yang awalnya ada sebenarnya menjadi sangat konvergen. Dan area yang awalnya ditutupi oleh topeng cahaya warna-warni juga menyusut dengan cepat. Seluruh proses berlangsung tidak lebih dari 2 tarikan napas. Ketika Wu Yun bereaksi, pilar cahaya 5 warna dan topeng cahaya multiwarna di langit dengan cepat menghilang. Mereka semua berkumpul di gunung tempat True Demon Tracer Mansion berada. Dan hampir di saat yang bersamaan, tawa elang iblis tiba-tiba terdengar dari belakang. Haha, nak, aku benar-benar harus berterima kasih. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya memiliki Bisgat Bon Jade, tapi Bisgat Bon Jade ini juga merupakan kunci dari True Demon Tracer Mansion, dan kuncinya untuk melarutkan pasokan energi berwarna-warni ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang, selama kamu menyerahkan giok tulang dewa binatang ini di tanganmu, aku jamin kamu tidak akan mati. Segera setelah Demon Eagle selesai berbicara, Long Peng terdengar berkata, jangan dengarkan dia, nak, berikan aku giok tulang dewa binatang. Aku, Long Peng, akan menjamin bahwa kamu dapat pergi dengan selamat dan sehat. Aku bahkan akan menjamin bahwa kamu dapat menjadi kehadiran tingkat tinggi dalam keluargaku. Alam setan naga di masa depan. Dan di antara keduanya saat orang-orang berbicara, mereka semua menggunakan keterampilan kultivasi masing-masing untuk bergegas menuju Wu Yun. Pada saat ini, perisai cahaya 5 warna telah menghilang, dan mereka tidak lagi khawatir. Pada saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah giok tulang dewa binatang di tangan Wu Yun. Sialan, aku tidak sengaja menghilangkan bahaya dalam perisai cahaya 5 warna untuk mereka. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk secara diam-diam, tetapi sudah terlambat untuk memikirkan hal ini pada saat ini. Melirik ke pintu masuk di depannya, dia merunduk dan langsung terbang masuk. Segera setelah itu, Demon Eagle dan Long Peng terbang bersama pasukan mereka sendiri. Dia segera melintasi pintu masuk. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, faktanya, jauh sebelum mereka tiba, banyak orang kuat telah tiba di sekitar mereka. Beberapa dari orang-orang ini adalah kultivator biasa, sementara beberapa lainnya adalah praktisi mandiri yang kuat. Ada alam setan naga dan alam bintang setan, serta orang-orang kuat dari kekuatan lain. Ada juga beberapa orang lain dari luar kedua wilayah tersebut yang datang setelah mendengar berita tentang lahirnya True Demon Tracer Mansion. Mereka belum pernah muncul sebelumnya, dan itu karena Demon Eagle dan Long Peng ada di sana. Selain itu, mereka juga tahu betapa kuatnya perisai cahaya 5 warna itu, tetapi perisai itu tidak pernah muncul. Sekarang Demon Eagle dan Long Peng telah masuk dan bahaya telah hilang, sekarang saatnya mereka muncul. Tidak ada keraguan bahwa tujuan mereka mungkin sama dengan Demon Eagle dan Long Peng. Selain mendambakan harta karun lainnya di True Demon Tracer Mansion. Terlebih lagi, itu adalah giok tulang dewa binatang yang sangat kuat yang telah terungkap sebelumnya di rumah harta karun. Serta 3 giok tulang dewa binatang yang relatif lemah di tangan Wu Yun. Untuk sementara waktu,
ratusan orang muncul di pintu masuk True Demon Treasure Mansion satu demi satu. Saat ini, ratusan orang ini juga saling memandang. Mungkin, bahkan mereka sendiri tidak tahu kalau banyak sekali orang yang datang dengan ide yang sama dengan mereka. Tidak ada keraguan bahwa sejak mereka tiba, tidak ada satupun dari budidaya orang-orang ini yang lemah. Hampir semuanya berada di alam daceng, dan banyak juga yang baru mulai mencapai Dao Agung. Ada beberapa yang bahkan sebanding, atau bahkan melampaui kekuatannya, dua wakil Master Domain yang baru saja mencapai Dao-Dao tingkat kedua. Sekarang, rumah harta karun iblis yang sebenarnya mungkin akan menjadi ramai. Wu Yun, Mo Ying, Long Peng dan yang lainnya masuk di depan. Mereka mungkin hanya berpikir bahwa satu-satunya musuh di True Demon Treasure Mansion adalah satu sama lain. Namun, mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa di belakang mereka, akan ada kerumunan besar yang berjumlah hampir 1.000 orang. Bab 1686 Secercah Harapan. Kerumunan ribuan orang juga bergegas menuju True Demon Treasure Mansion satu demi satu. Tentu saja, ada lebih dari satu orang, dan masing-masing orang sendirian. Tentu saja, perkelahian pasti akan terjadi. Pertarungan memperebutkan harta karun belum dimulai, tetapi pertempuran sengit telah dimulai di pintu masuk. Di depan, Wu Yun dengan cepat berlari menyusuri koridor. Setelah melewati pintu masuk, ada koridor lebar di depan Anda. Dan tidak ada jalan samping, yang ada hanya koridor ini. Oleh karena itu, Wu Yun tidak berani berhenti, dan dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apakah ada bahaya atau peluang di koridor ini. Karena dia tahu bahwa Long Peng dan Demon Eagle mengikuti di belakangnya, tetapi mereka tidak akan memberinya kesempatan. Setelah diusir, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan mampu bersaing dengan kedua pihak tersebut. Tugas pertamanya saat ini adalah mencari cara untuk menyingkirkan dua pihak di belakangnya. Hanya ketika dia bebas dia akan aman. Begitu dia aman, dia bisa tega mencari harta karun yang tersembunyi di rumah harta karun iblis sejati. Tentu saja, jika koridor ini selalu tidak terputus, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Di belakang mereka, Demon Eagle dan Long Peng sangat cepat. Faktanya, dari awal, Wu Yun hanya bisa merasakan aura orang-orang di belakangnya, tapi sekarang, samar-samar dia bisa mendengar teriakan dan makian mereka. Nak, jika kamu tidak ingin mati, berhentilah. Sekarang, selama kamu menyerahkan Bisgat Bon Jade, aku akan menjagamu tetap aman. Nak, serahkan Bisgat Bon Jade kepadaku. Jika kamu terus berlari seperti ini, kamu mempertaruhkan hidupmu. Nyawamu sendiri. Long Peng dan Ao Ying terus mengaum. Sebelumnya, di luar perisai cahaya warna-warni, karena tidak satu pun dari mereka yang berani masuk, kedamaian relatif masih bisa dipertahankan. Pada saat ini, Bisgat Bon Jade telah muncul, dan kedamaian palsu telah sepenuhnya hilang. Tidak ada yang mau mundur sedikit pun, dan mereka saling waspada. Saya khawatir, tidak peduli siapa di antara mereka yang mendapatkan Bisgat Bon Jade di tangan Wu Yun. Pihak lain tidak akan berusaha keras untuk merebutnya. Tentu saja, Wu Yun pasti tidak akan menyerahkannya pada kedua orang ini. Jika kita benar-benar mencapai titik di mana kita berada di ujung tali dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang, mungkin, seseorang tidak punya pilihan selain menyerahkan Bisgat Bon Jade. Tapi, setidaknya belum mencapai momen itu. Koridor di depan masih panjang. Sepertinya tidak ada akhir, dan kegelapan menyelimuti. Satu-satunya cara untuk melihat segala sesuatu dalam kegelapan ini adalah dengan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan penglihatan Anda. Namun, Demon Eagle dan Long Peng di belakangnya semakin dekat dengannya. Sialan, apakah kamu mengejar begitu cepat? Wu Yun mengertakkan gigi dan meludah. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan teknik menusuk murid, mencoba menemukan apakah ada jalan rahasia tersembunyi di koridor. Namun, semuanya sia-sia. Adegan kejar-kejaran dan pelarian ini berlangsung selama 1/4 jam penuh. Wu Yun juga bertahan dengan kuat selama 1/4 jam. Dengan budidayanya di alam Taiksu tingkat 6, dia dikejar oleh dua orang kuat yang baru saja mencapai Dao besar tingkat kedua. Mampu bertahan selama 1/4 jam hampir mencapai batasnya. Bagaimanapun,
Kesenjangan dalam kultivasi sangat besar, dan ada juga kesenjangan yang besar dalam kecepatan. Jika bukan karena kekuatan seni dewa bela diri Taisang, kekuatan spiritual di tubuhnya akan sangat murni dan agung. Kalau tidak, saya takut saya akan pingsan setelah berlari sekuat tenaga. Namun, meski begitu, Wu Yun hampir mencapai titik kehancuran saat ini. Nak, kamu tidak bisa lari lagi. Aku tahu masih terlambat untuk menyerahkan giok tulang dewa binatang itu kepadaku. Long Peng berkata dengan dingin, tetapi dalam kedinginan itu, ada sedikit kenyamanan dan kemenangan. Lebih, hal yang benar adalah memberikannya kepadaku. Kekuatan alam bintang iblisku jauh lebih kuat daripada alam iblis naga miliknya. Jika kamu berani memberikannya kepada Long Peng, aku jamin dimanapun kamu bersembunyi, aku bisa membuatmu mati tanpa penguburan. Dibandingkan dengan kenyamanan dan kemenangan Long Peng, elang iblis ini adalah ancaman mutlak. Kalian berdua bertarung, aku akan memberikannya kepada siapapun yang menang. Jawab Wu Yun lantang. Ini juga satu-satunya jawaban yang dia berikan kepada mereka berdua selama perjalanan gila ini. Namun, ketika dia selesai berbicara, Demon Eagle segera berkata dengan dingin, "Nak, beraninya kamu mempermainkan kami." Long Peng juga berkata dengan suara yang dalam, "Kesabaran saya terbatas, masih ada peluang sekarang, jika tidak, jika kamu jatuh ke tanganku, sudah terlambat untuk memohon ampun." Wu Yun tidak menjawab lagi. Dia tahu bahwa metode memprovokasi jenderal yang buruk ini tidak akan berpengaruh pada dua tokoh tingkat wakil penguasa domain ini. Alasan kenapa saya mengatakan itu adalah karena dengan sedikit keberuntungan, jika mereka benar-benar bertarung, Wu Yun akan bahagia. Tapi karena keduanya tidak jatuh ke dalam perangkap, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Namun, situasinya saat ini menjadi semakin berbahaya. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, dalam 200 napas, dia akan disusul oleh dua pria di belakangnya. Kelompok penggarap alam Daceng yang mengikuti mereka berdua lebih lambat. Tapi selama dia dihentikan, dia akan segera menyusul. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Wu Yun mengertakkan gigi dan berbisik. Namun, keberuntungannya masih cukup baik. Saat bahaya perlahan mendekat, di depan, dia akhirnya melihat ujung koridor. Tampaknya ada lautan api. Meski jaraknya masih ratusan meter, mereka masih bisa merasakan hembusan nafas panas yang menghampiri mereka. Lautan api, dan ini bukan lautan api biasa. Ini adalah nyala api yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Bahkan dari jarak sejauh itu, aku sudah bisa merasakan kekuatan membara dari lautan api. Membakar tubuhku. Mungkinkah ada sesuatu di sana? Api abadi itu ada. Wu Yun bergumam dan mengertakkan giginya. Tidak peduli apa yang ada di depannya, itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari kejaran kedua orang itu. Di belakang dia, sekalipun dia mati di lautan api, dia tidak boleh jatuh ke tangan dua orang di belakangnya. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun yang menemukan lautan api. Long Peng dan Demon Eagle di belakang mereka juga menemukan lautan api di ujung koridor. Mereka juga memperhatikan kekuatan panas yang berasal dari lautan api. Bocah ini beruntung sekali. Tepat ketika dia akan disusul, koridornya berakhir. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum dia memasuki lautan api. Lautan api ini mungkin tidak biasa. Bahkan aku bisa mendeteksinya. Kekuatan lautan api itu sangat menakutkan sehingga aku khawatir aku tidak bisa masuk ke dalamnya dengan mudah. Long Peng berbisik diam-diam. Adapun Demon Eagle, meski dia juga merasakan teror lautan api, tapi idenya berbeda dengan Long Peng. Aku baru saja mendengarnya tertawa terbahak-bahak, "Haha nak, tidak ada cara untuk melarikan diri kan? Bahkan aku tidak berani melangkah ke lautan api itu. Jika kamu masuk, kamu pasti akan mati." Menyerah. Berikan aku Bisgat Bonjade, dan aku jamin Long Peng tidak akan menyakitimu sama sekali. Aku juga jamin aku akan membawamu melintasi lautan api ini. Tapi Wu Yun tiba-tiba berteriak dengan marah, "Aku akan menidurimu, Paman. Bahkan jika kamu mati, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan giok tulang dewa binatang dari tanganku." Setelah dikejar begitu lama, akhirnya aku bisa melihat secercah cahaya harapan. Elang iblis ini masih mengatakan ini,
jelas itu tidak punya otak. Meskipun dia juga tahu bahaya lautan api ini, dia tidak akan pernah menyerahkan Bisgat Bonjade. Jika dia ingin membayarnya, bukankah dia sudah memberikannya? Menghadapi omelan Wu Yun, wajah Demon Eagle menjadi gelap dan dia diam-diam mempercepat langkahnya. Dia tidak lagi mengkhawatirkan Wu Yun, menurutnya dengan tingkat kultivasi Wu Yun, dia pasti akan mati jika memasuki lautan api itu. Satu-satunya yang perlu dia waspadai saat ini adalah Long Peng. Dia harus meraih tubuh Wu Yun sebelum Long Peng. Tapi Long Peng punya ide yang sama. Tidak ada keraguan bahwa keduanya saat ini berpikir bahwa Wu Yun tidak memiliki kesempatan untuk melintasi lautan api. Begitu Anda menginjakkan kaki di atasnya, Anda pasti akan mati. Bagaimanapun juga, kekuatan apilah yang membuat mereka berdua ketakutan. Bab 1687 Api Ungu Biru yang menakutkan. Tapi saat mereka berjaga-jaga satu sama lain, mereka berpikir tentang cara mengambil tubuh Wu Yun. Wu Yun di depannya telah mencapai ujung koridor. Di depannya ada lautan api yang tak berujung. Anehnya, rumah harta karun iblis asli ini awalnya terletak di gunung. Tapi saya tidak tahu seberapa besar gunung ini. Lautan api ini nyatanya berpotensi membentang sejauh mata memandang. Meski tidak benar-benar tak ada habisnya, namun pastinya sangat luas. Sangat kontras dengan koridor sebelumnya. Terlebih lagi, nyala api di lautan api ini sama sekali berbeda dengan nyala api biasa. Setidaknya warnanya sangat berbeda. Itu bukan merah menyala, tapi lautan api ungu kebiruan. Di dalam kobaran api, gelombang kekuatan agung melonjak ke depan. Berdiri di tepi lautan api, Wu Yun merasa tubuhnya terbakar kesakitan. Seolah-olah esensi dan darah dalam tubuh diuapkan hingga kering. Bahkan terdengar suara mendesis samar dari permukaan tubuhnya. Wu Yun tidak berkata apa-apa, pupil matanya terkunci rapat dan alisnya berkerut. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan kekuatan api mengerikan yang terkandung dalam lautan api ungu biru ini. Faktanya, bahkan dibandingkan dengan api ungu dan bulu merah di tubuhnya, itu sama sekali tidak kalah. Mungkin lebih kuat lagi. Tentu saja, tebakanku benar. Lautan api yang mengerikan ini mungkin disebabkan oleh api peri. Dan kekuatan api peri ini mungkin tidak kalah dengan api ungu dan bulu merahku. Hei, bajingan kecil, jangan berani masuk. Apakah kamu sudah selesai? Tetapi pada saat Wu Yun berhenti dan ragu-ragu, suara elang ajaib di belakangnya tiba-tiba terdengar. Kembalilah, kamu akan mati jika masuk. Selama kamu menyetujui persyaratanku, aku bisa menjagamu tetap aman. Long Peng juga berkata dengan keras. Lihat ke belakang. Wu Yun mencibir, lalu mengertakkan gigi. Teknik Dewa Bela Diri Taisang, teknik anti cedera, rekan praktisi seni bela diri api, semua kemampuan perlindungan tubuh yang dapat ditampilkan semuanya digunakan secara ekstrim. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, dia melompat langsung ke lautan api ungu biru yang tak berujung. Sialan, binatang kecil ini masih masuk. Demon Eagle mengerutkan kening dan meludah. Meskipun dia telah memikirkan banyak cara. Masuki lautan api untuk bertarung dengan Long Peng demi tubuh Wu Yun dan rebut 3 potong giok tulang dewa binatang di tangan Wu Yun. Namun, niat awalnya bukanlah untuk memasuki lautan api ini. Meskipun Long Peng tidak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah saat Wu Yun melompat ke lautan api. Jelas sekali, dia tidak ingin memasuki lautan api ini. Namun, tidak ada jalan lain. Demi Bisgat Bonjade, belum lagi lautan api ini tidak akan membunuhnya. Meskipun itu adalah kolam naga asli dan sarang harimau, dia harus masuk ke sana. Demon Eagle dan Long Peng juga dengan cepat sampai di tepi lautan api di ujung koridor. Setelah berhenti sejenak, sosok Wu Yun telah benar-benar menghilang ke dalam lautan api. Keduanya menghela nafas dalam-dalam, namun tidak langsung memasuki lautan api. Mereka sedang menunggu orang-orang di belakang mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang yang dipimpin oleh mereka masing-masing datang satu demi satu. Tingkat budidaya orang-orang ini tidak sebaik Long Peng dan Demon Eagle. Mereka hanya berada di alam daceng tingkat ke-8 atau ke-9. Menghadapi lautan api yang menakutkan ini, ketakutan di hati saya menjadi semakin kuat. Tentu saja itu hanya ketakutan. Dengan segenap kekuatan mereka,
kemampuan mereka cukup untuk melintasi lautan api. Dengarkan aku. Bocah itu Wu Yun sudah masuk. Ikutlah denganku ke lautan api untuk mencarinya. Berdasarkan tingkat kultivasinya, saya memperkirakan bahwa setelah dia masuk, dia tidak akan selamat. Lebih dari 10 napas dan tidak akan bisa lari terlalu jauh. Masuk dan cari semuanya. Teriak Demon Eagle. Di belakang mereka ada sekelompok orang kuat dari alam bintang iblis. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka hanya bisa masuk dengan berani. Ayo pergi. Perintah Demon Eagle, mengambil langkah pertama dan langsung memasuki lautan api. Beberapa orang di belakangnya juga dengan cepat menggunakan kekuatan pelindung tubuh mereka untuk mengikuti jejak elang ajaib dan memasuki lautan api. Ayo pergi. Ingat, kita harus menemukan tubuh Wu Yun. Jika seseorang dari wilayah bintang iblis menyusulnya terlebih dahulu, kita harus mendapatkannya kembali dengan cara apapun. Long Peng juga memberikan instruksi. Ya, wakil penguasa wilayah. Beberapa orang kuat dari wilayah iblis naga di belakangnya juga menjawab dengan tangan terangkat. Di bawah kepemimpinan Long Peng, orang-orang ini juga terbang ke lautan api. Namun, rute mereka tidak jauh dari Demon Eagle dan lainnya. Saat mencari sendiri, dia memperhatikan setiap gerakan Demon Eagle dan lainnya. Mo Ying dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama, takut Long Peng dan yang lainnya akan menemukan tubuh Wu Yun terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun Long Peng tidak mengikuti mereka akan berusaha menjaga jarak yang relatif dekat dengan Long Peng. Di lautan api, kedua pihak dengan cepat mulai mencari jejak Wu Yun. Namun, meski sepengetahuan mereka, Wu Yun tidak akan pernah bisa bertahan 10 napas jika dia memasuki lautan api. Namun, dalam 10 napas ini, tidak ada yang tahu seberapa jauh Wu Yun bisa berlari atau ke arah mana dia berlari. Terlebih lagi, karena adanya kekuatan api yang menakutkan ini, kemampuan persepsi mereka telah sangat berkurang. Ditambah dengan kekuatan api ini, sisa aura Wu Yun hampir habis terbakar. Oleh karena itu, mencari Wu Yun di lautan api ini mungkin tampak sederhana, namun nyatanya, itu bukanlah hal yang sementara. Tapi meskipun begitu, karena mereka memutuskan bahwa Wu Yun tidak akan bertahan lebih dari 10 napas di lautan api. Oleh karena itu, Anda tidak akan pernah masuk terlalu jauh ke dalam lautan api. Dalam 10 napas, Anda bisa berlari sejauh yang Anda bisa. Karena itu, Long Peng dan Demon Eagle memimpin orang kuat mereka untuk mencari jejak Wu Yun di tanah di tepi lautan api tidak jauh dari terowongan. Namun, itu hanya ketika mereka sedang mencari-cari. Tiba-tiba, ekspresi keduanya tiba-tiba berubah. Karena mereka memperhatikan ada seseorang yang datang. Apalagi banyak orang yang datang. Aura kultivasi tidak merata. Namun dari segi kuantitas, itu sudah cukup membuat mereka terlihat malu. Pasalnya, kekuatan api di lautan api melemahkan persepsi mereka. Jumlah pasti orang yang datang tidak dapat diperkirakan. Namun, saya khawatir setidaknya ada ratusan orang. Dari mana datangnya begitu banyak orang, dan sepertinya ada beberapa aura yang lebih kuat dariku. Bisik Demon Eagle diam-diam. Melihat bawahan di belakangnya, mereka juga terlihat bingung. Adapun Long Peng, dia dan Demon Eagle memiliki keraguan yang sama. Jelas hanya ada 2 orang ketika mereka masuk. Tapi kenapa tiba-tiba, lebih banyak orang yang datang? Bab 1688 melarikan diri, perubahan tak terduga. Keduanya khawatir, bukan karena hal lain. Yang mereka khawatirkan adalah tubuh Wu Yun. Awalnya, satu-satunya lawan mereka adalah satu sama lain. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Mungkin karena status mereka, orang-orang ini tidak akan berani melakukan apapun dengan mereka dalam keadaan normal. Tetapi jika orang-orang ini juga tahu bahwa Wu Yun memiliki giok tulang dewa binatang di tangannya. Pada saat itu, untuk giok tulang dewa binatang ini, masih belum pasti. Sialan, percepat dan cari Wu Yun. Tidak peduli siapa mereka, dan apakah mereka tahu tentang kepemilikan Wu Yun atas bis Godbone Jade, mereka pasti ada di sini untuk harta karun dari True Demon Treasure Mansion. Dalam hal ini, mereka pasti akan memasuki lautan api. Mereka tidak boleh dibiarkan menemukan tubuh Wu Yun terlebih dahulu. Bisik Demon Eagle.
Long Peng juga mengertakkan gigi dan memerintahkan, cari mereka secepatnya. Orang-orang ini tidak jahat. Kekuatan mereka tidak lemah. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dariku. Kita harus menemukan Wu Yun sebelum mereka memasuki lautan api. Tak satu pun dari mereka yang salah menebak. Apalagi yang datang tak hanya ratusan orang. Ini adalah jumlah ribuan orang. Saat ini, mereka sedang berdiri di tepi lautan api di ujung koridor. Meski belum ada satupun yang menginjakkan kaki di lautan api. Namun, apakah mereka ingin menemukan Wu Yun atau memasuki kedalaman rumah harta karun iblis sejati? Mereka harus menyeberangi lautan api ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki rumah harta karun setan sejati. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini memasuki lautan api dan bertemu Demon Eagle, Long Peng, dan lainnya. Di tempat lain, di lautan api, Wu Yun sebenarnya telah menembus jauh ke dalam lautan api. Jauh lebih dari elang iblis, itu hanya 10 napas yang diprediksi oleh Long Peng dan lainnya. Terlebih lagi, meski dia berada jauh di dalam lautan api, dia masih belum mati. Awalnya, dia hampir mati terbakar. Nyala api ungu kebiruan ini sangat menakutkan. Namun, Wu Yun dengan tajam menemukan bahwa teknik Dewa Bela Diri Taisang dan teknik anti cedera, meskipun berada di lautan api ini, tidak dapat memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Namun, rekan praktisi Hu Wu dapat memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Tepatnya, ini adalah kekuatan api ungu dan bulu merah di antara sesama praktisi Hu Wu. Ketika Wu Yun membebaskan rekan praktisi Hu Wu, mungkin Ziyan Hongling juga merasakan kekuatan api yang menyerbu tubuh dan ingin membakar Wu Yun hidup-hidup. Ini menginspirasi sifat protektifnya. Secara bertahap, api ungu dan bulu merah benar-benar melahirkan perisai energi ungu merah dengan sendirinya, melindungi Wu Yun di dalamnya. Meski masih belum bisa sepenuhnya membebaskan Wu Yun dari kekuatan mengerikan itu. Namun, sama sekali tidak ada bahaya yang fatal. Benar saja, tebakanku benar. Lautan api ungu biru ini juga merupakan api peri. Mungkin lebih kuat dari api ungu dan bulu merahku dalam hal kekuatan, tapi yang pasti tidak lebih kuat. Setelah berpikir, Wu Awan secara bertahap menambah kecepatan. Segera, lautan api sudah setengah jalan. Dia menoleh ke belakang. Meskipun dia tidak melihatnya, dia tidak bisa merasakan keberadaan Long Peng, Demon Eagle dan orang lain di belakangnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wu Yun tahu bahwa mereka pasti tertinggal. Aku hanya tidak tahu apakah aku sudah menyusulnya, atau apakah aku mengira dia akan mati dan mencarinya di dekat tepi koridor. Tapi apapun kemungkinannya, Wu Yun tidak akan berhenti. Meski ia juga ingin mencari sumber lautan api berwarna ungu kebiruan ini. Selama Anda menemukan sumber dan tubuh api peri, Anda akan memiliki kesempatan untuk menggunakan api ungu dan bulu merah serta roh bela diri yang memangsa untuk melahapnya. Ia tidak hanya meningkatkan kekuatan api ungu dan bulu merah, tetapi juga meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, ide ini hanya bisa menjadi sebuah ide. Daripada mencari sumber api ungu biru yang menyelimutinya, yang lebih membuatnya tertarik adalah potongan batu giok tulang dewa binatang dengan aura kuat jauh di dalam rumah harta karun iblis sejati. Terlebih lagi, dalam situasi ini, meskipun sumber lautan api ungu biru ini ditemukan, menemukan peri api, dia juga tidak berani melahapnya. Dilahap oleh peri api, selalu ada bahaya yang fatal. Dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau bahkan seberapa besar fluktuasi energi api yang ditimbulkannya. Anda hanya dapat mencobanya jika benar-benar aman. Setelah dimakan, fluktuasi energi yang ditimbulkan menarik perhatian Demon Eagle dan orang lain di belakang. Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Tinggalkan lautan api ini dulu, masuk jauh ke dalam rumah harta karun iblis sejati, dan temukan giok tulang dewa binatang. Jika kamu punya kesempatan, kembalilah dan cari tubuh peri api ini. Wu Yun bergumam dengan suara rendah, mengandalkan api ungu merah. Perisai energi yang dipadatkan oleh Ling. Dia perlahan-lahan melihat tepi lautan api. Aku akan menerobos. Haha, Long Peng, Demon Eagle. Aku khawatir kamu tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menerobos lautan api ini dengan begitu mudah, bahkan kamu pun tabu, kan? Melihat ke arah
Lorong tembok batu tidak jauh di depan, Wu Yun mencibir dan berbisik. Dengan kecepatan ini, paling banyak dalam 10 napas, dia akan mampu melarikan diri sepenuhnya dari lautan api ini. Pada saat itu, tidak akan mudah bagi orang-orang di belakang untuk mendatanginya lagi. Akhirnya singkirkan itu. Wu Yun tersenyum tipis, dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi rileks. Namun, segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Melihat bahwa dia hendak meninggalkan lautan api. Faktanya, hanya perlu satu lompatan terakhir untuk bisa lolos sepenuhnya. Namun, pada saat terakhir ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan yang sangat menakutkan yang menahannya. Awalnya, Wu Yun mengira ada orang kuat di depan. Namun, tak lama kemudian, dia menemukan petunjuknya. Dia bukanlah orang kuat, kekuatan yang menahannya sebenarnya adalah kekuatan api yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, pada saat ini, api ungu dan bulu merah di tubuhnya juga mengeluarkan semburan energi secara gila-gilaan dan hampir mencapai titik ekstrim. Mencoba menerobos kekuatan penahan ini untuk Wu Yun. Namun, tidak peduli seberapa keras Zian Hongling mencoba yang terbaik, semuanya sia-sia. Apa yang terjadi? Aku hendak pergi, mengapa kekuatan api yang begitu mengerikan tiba-tiba tampak menahanku? Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Dia bahkan merasa perisai energi yang dipadatkan oleh api ungu dan bulu merah yang melindunginya mulai hancur secara bertahap. Sialan, apa yang terjadi? Wu Yun mengutuk. Setelah perisai energi ini rusak, kekuatan api dari luar akan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Itu cukup fatal baginya. Wu Yun menggunakan berbagai cara untuk mencoba membebaskan diri, tetapi tidak berhasil. Dan ketika dia tidak bisa memikirkan tentang Sister Qi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Di sebelah telinganya, suara serak dan menyeramkan tiba-tiba terdengar. Peri api yang kuat sekali. Hei, nak, aku tertarik padamu, aku ingin memakanmu, makan peri api di tubuhmu. Bab 1689 cobalah. Siapa? Wu Yun berteriak dengan marah. Namun dia hanya melihat bayangan humanoid tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini adalah bayangan yang terlihat agak tua. Namun, meskipun orang ini sudah tua, alisnya yang harmonis dan matanya yang baik sama sekali tidak ada hubungannya. Mata sipit, seperti garis, pipi lancip. Bibirnya sedikit terangkat, dengan dua kumis menggantung terbalik. Pipi monyet bermulut tajam. Orang ini pasti sulit untuk dihadapi. Ini adalah perasaan pertama Wu Yun tentang bayangan di depannya. Dan setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan bahwa memang dengan penampakan ini, saya khawatir tidak ada wajah lain di dunia ini yang dapat mengartikan dengan lebih baik arti dari 4 kata, mulut lancip, pipi monyet, selain wajah ini. Siapa kamu? Mengapa kamu menjebakku di lautan api ini? Wu Yun bertanya dengan marah lagi. Hehe. Tapi lelaki tua bermulut tajam itu tersenyum dingin dan berkata, saya telah ditekan di rumah harta karun iblis sejati ini selama ribuan tahun. Saya pikir tidak ada kemungkinan untuk pergi. Saya tidak menyangka bahwa ada orang sepertimu. Kawan, kamu akan masuk dengan peri api. Jika kamu lebih kuat, aku mungkin tidak berani melahapmu sama sekali. Hanya saja tingkat kultivasimu kebetulan hanya di alam Taiksu. Nak, kalau dipikir-pikir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk pergi dari sini. Tetapi, bersama Anda, saya memiliki kemungkinan untuk pergi. Selama aku memakanmu, selama aku menelan makhluk abadi di tubuhmu, aku bisa memperkuat apinya, dan kemudian aku bisa menyingkirkan penindasan terhadapku di sini. Aku pergi, aku bisa pergi. Suaranya melengking dan sombong, seolah menekan kebencian ribuan tahun. Pada saat ini, semuanya mengalir ke Wu Yun. Apakah ini wujud sebenarnya dari lautan api ungu biru ini? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Dari perkataan lelaki tua berlidah tajam itu, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda benar-benar tidak akan dapat melihatnya. Sekarang setelah saya mengetahui kebenarannya, jika saya amati dengan cermat, saya memang dapat menemukannya. Orang tua bermulut tajam ini tampak seperti humanoid. Faktanya,
Itu hanyalah penjelmaan api. Tubuhnya dan seluruh lautan api memiliki warna yang sama. Sekarang, berikan padaku, berikan peri apimu, aku ingin pergi, aku ingin pergi. Tiba-tiba, lelaki tua bermulut tajam itu meraung lagi. Di saat yang sama, energi mengerikan yang menjebak Wu Yun tiba-tiba berlipat ganda. Sial, kekuatan yang sangat kuat. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk pada saat ini, dia sudah berada di lautan api lawan, dan energi yang menjebaknya terlalu kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Melihatnya, perisai energi yang dikeluarkan oleh Ziyan Hongling yang melindunginya akan hancur total. Tidak, aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Wu Yun mengertakkan gigi dan berbisik. Dia harus melakukan sesuatu. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dan sekarang dia akhirnya menemukannya. Sebelumnya, dia telah meremehkan tubuh api abadi dari lautan api ungu biru ini. Saya pikir meskipun pihak lain lebih kuat dari Ziyan Hongling miliknya, itu tidak akan lebih kuat. Sekarang sepertinya ini tidak terlalu kuat. Di depan kekuatan ini, Ziyan Hongling sepertinya tidak punya banyak ruang untuk melawan. Pada awalnya, Ziyan Hongling masih berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tuannya. Namun kini, Ziyan Hongling perlahan-lahan menyerah untuk berjuang. Apakah kamu sudah menyerah juga? Apakah kamu bersedia ditelan? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba wajahnya tenggelam. Tidak, kamu tidak akan menyerah, dan aku juga tidak akan menyerah. Meskipun ini sangat berbahaya, tapi sekarang kita di sini, tidak ada cara untuk mundur. Saya ingin melihat apakah itu benar. Kamu yang melahapku, atau orang yang melahapku. Aku akan melahapmu. Sambil berpikir, Wu Yun sudah mengambil keputusan. Meskipun dia tahu bahwa melakukan hal itu dapat mengekspos dirinya sendiri dan membuatnya lolos dari kematian, atau bahkan kematian. Namun, dalam situasi ini, dia tidak punya jalan keluar. Kalau ditunggu saja nanti mati, jadi lebih baik dicoba saja. Sekalipun gagal, meskipun kemudian menimbulkan fluktuasi, posisinya akan terekspos. Tidak masalah dia ditemukan oleh Long Peng, Demon Eagle, dan orang lain di belakangnya. Sekarang, musuhnya ada tepat di depannya. Hah, wah, kamu keras kepala sekali, kamu masih bisa melawan. Suara dingin lelaki tua bermulut tajam itu terdengar lagi. Ha, kamu ingin melahapku. Wu Yun mencibir, sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu, aku tidak hanya harus melawan, aku juga harus melawan, aku ingin melahapmu. Pada saat ini, yang terakhir 4 kata yang diucapkan Wu Yun. Kata ini sebenarnya mengandung sedikit raungan. Kamu ingin melahapku. Orang tua bermulut tajam itu jelas tidak begitu mengerti kata-kata Wu Yun. Dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa liar. Melahap aku. Hanya kamu. Beraninya kamu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, nada suaranya tiba-tiba berubah. Apa? Kekuatan macam apa ini? Sangat kuat. Pada saat ini, wajah lelaki tua bermulut tajam itu menjadi penuh kejutan dan ketakutan. Kekuatan yang dilepaskan dari Wu Yun membuatnya merasa panik. Saya melihat kekuatan melahap yang sangat menakutkan mengalir dari tubuh Wu Yun. Itu langsung terselubung di dalamnya. Ini adalah semangat bela diri menelan Wu Yun. Dalam menghadapi roh bela diri yang memangsa, kekuatan apapun yang ada dalam bentuk energi hanya akan ditelan. Tentu saja, setelah melahapnya, Wu Yun akan mampu menahannya dan menyerapnya. Ini urusan Wu Yun. Namun, selama itu adalah kekuatan yang ada dalam bentuk energi, pasti bisa melahap jiwa bela diri. Terlebih lagi, sejak terakhir kali dia berada di Dewa Bela Diri, Wu Yun belajar bagaimana benar-benar menggunakan kekuatan menelan jiwa bela diri. Ia juga mampu mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ayolah, bajingan. Wu Yun meraung. Sial. Wajah lelaki tua bermulut tajam itu berubah drastis, dan dia secara naluriah ingin menghindar, tetapi di depan roh bela diri yang memangsa. Bagaimana dia bisa mengelak? Bab 1690 melahap dan melawan melahap. Binatang kecil sialan, apa yang kamu gunakan? Ayo. Wu Yun meraung lagi, dan kekuatan melahap jiwa bela diri meningkat lagi. Pada saat ini,
Lelaki tua bermulut tajam itu tidak hanya panik, dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan aslinya. Wujud lelaki tua bermulut tajam itu tiba-tiba berubah menjadi api ungu kebiruan setinggi 2 orang. Ini adalah tubuh aslinya. Namun terlihat juga bahwa meskipun warna tubuhnya sama persis dengan lautan api di sekitarnya, namun jelas lebih kaya dan cerah, serta energi yang terkandung di dalamnya juga lebih menakutkan. Dan saat itulah dia berubah menjadi keadaan aslinya. Wu Yun merasa kekuatan yang awalnya menahannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tak hanya itu, kekuatan lautan api di sekitarnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Terjadi ledakan yang tajam. Perisai energi api ungu dan bulu merah di sekitar Wu Yun benar-benar hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung mengalir ke tubuhnya. Hehe, nak, kamu ingin melahapku, tapi kamu masih terlalu muda. Kata api ungu biru itu dengan dingin. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Wu Yun mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari api yang menyerang tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Selama dia tidak menyerah dan roh bela diri yang memangsa ada di sana, api ungu biru itu sendiri tidak akan bisa lepas. Dan dia siap mencobanya dan tidak akan pernah menyerah. Tapi sedikit yang mereka tahu saat Wu Yun dan yang lainnya sedang bertarung satu sama lain. Kekuatan lautan api yang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat membuat orang-orang di belakangnya sangat kesakitan. Demon Eagle dan Long Peng, mengandalkan budidaya mereka yang kuat, hampir tidak bisa melawan. Tapi bawahan mereka masing-masing, orang-orang kuat di alam Dacheng, tidak lagi aman dan sehat seperti sebelumnya. Kekuatan api yang berasal dari lautan api mulai menyerang tubuh mereka. Mereka harus segera meninggalkan lautan api jika terus berada di dalamnya. Hanya dalam 50 napas, dia akan terbakar sampai mati oleh api. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan lautan api ini tiba-tiba meningkat? Long Peng dan Demon Eagle secara alami mengetahui situasi anak buah mereka. Meski mereka tidak merasa kasihan dengan apa yang disebut-sebut sebagai bawahannya, kini saatnya mereka mempekerjakan orang. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang kita mati di sini tanpa alasan. Mundur, keluar dulu dan kembali ke koridor. Perintah Long Peng dan Mo Ying hampir bersamaan. Mendengar perintah tersebut, bawahannya masing-masing sepertinya sudah diberikan amnesti. Tidak lagi mengkhawatirkan apapun, dia dengan cepat menuju koridor tempat dia berasal. Dan mereka bukan satu-satunya yang berada di lautan api saat ini. Ribuan orang tiba di belakang. Meski belum semuanya memasuki lautan api, namun ada pula yang sudah memasuki lautan api. Awalnya, mereka telah menganggarkan kekuatan lautan api dan budidaya mereka sendiri. Saya merasa mungkin saya akan menolaknya. Namun, kekuatan gelombang api yang tiba-tiba ini tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Mereka yang memiliki kultivasi kuat tidak apa-apa. Seperti Demon Eagle dan yang lainnya, mereka mundur dengan tergesa-gesa. Namun, para ahli yang mencapai Dacheng tingkat ke-5 atau ke-6 tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ketika kekuatan lautan api tiba-tiba melonjak, hampir pada saat yang sama, kekuatan abadi pelindung tubuh mereka meledak seketika. Untuk beberapa saat, segala macam jeritan terdengar. Pasti banyak korbannya. Di depan, Wu Yun juga berada di saat-saat terakhir. Dia bahkan merasa esensi dan darahnya akan ditelan oleh kekuatan yang menakutkan dan panas ini. Namun, di saat-saat terakhir, menelan jiwa bela diri tidak mengecewakannya. Berhasil menelan tubuh api ungu kebiruan. Zap, kamu benar-benar menelanku. Tubuh api melihat bahwa ia ditelan oleh pemuda yang tidak dia perhatikan sama sekali, dan dipenuhi dengan keengganan. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Karena kekuatan yang menelannya terlalu kuat. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Karena dia sudah merasakan kekuatan melahap ini dilepaskan dari tubuh Wu Yun. Tapi itu bukanlah kekuatan Wu Yun yang sebenarnya. Dia tidak percaya Wu Yun bisa menyerapnya. Hei, nak, jadi bagaimana jika kamu bisa melahapku, bisakah kamu menyerapku? Dengan kultivasimu, kamu pasti akan terserap olehku pada akhirnya. Semua yang kamu lakukan sia-sia. Kalimat terakhir ini, api ungu biru yang setinggi 2 orang ditelan seluruhnya ke dalam tubuh oleh roh bela diri yang memakan. Tanpa rantai, Wu Yun melanjutkan aksinya.
Memanfaatkan momen ini, dia dengan cepat menghindar dan meninggalkan lautan api. Mendarat di ruang terbuka tidak jauh dari sana, dia duduk bersila dan mulai menyerap api biru tua yang menakutkan. Pada saat ini, meskipun dia untuk sementara keluar dari masalah, wajahnya tidak terlihat bagus sama sekali. Dia tidak berani mengendur sama sekali mengenai api ungu biru. Faktanya, kalau soal penyerapan, dia bahkan tidak yakin 20%. Nyala api itu terlalu kuat. Dia hanya harus mencoba. Mencoba yang terbaik. Apakah Anda berhasil atau gagal, Anda hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Segera, api ungu biru mengalir ke tubuh Wu Yun dari jiwa bela diri yang tertelan. Dalam sekejap, dia mulai membuat kekacauan di dalam tubuh Wu Yun dengan gila-gilaan. Api ungu dan bulu merah juga datang dengan cepat. Meski api ungu dan bulu merah tidak sekuat api ungu biru. Namun, tubuh fisik Wu Yun adalah rumahnya. Dengan bantuan Wu Yun dari kekuatan abadinya, Xian Hongling tidak lagi takut dengan api ungu biru. Segera, kedua api itu terjerat. Namun, karena perbedaan kekuatan, Xian Hongling berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Begitu dia tiba, api ungu biru mengambil alih, dan rasa sakit yang diderita Wu Yun saat ini telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Dia merasa seolah dua bola api besar bertabrakan di dalam tubuhnya. Sepertinya tubuhnya bisa hancur total kapan saja. Jika bukan karena tubuh suci abadi dan teknik anti cedera, tubuh fisiknya akan menjadi sangat kuat. Tubuh fisik seorang kultivator normal di alam Taiksu mungkin tidak akan mampu menahannya sejak lama dan akan meledak. Tetapi bahkan tubuh suci abadi dan teknik anti cedera mungkin tidak bertahan lama. Jika Wu Yun tidak dapat membalikkan keadaan, biarkan Xian Hongling yang lebih unggul. Saya khawatir, dia masih bisa meledak dan mati kapan saja. Pada saat yang sama ketika dua api bertabrakan di tubuhnya, dampak api yang hebat terus meletus dari tubuhnya. Segera, energi tumbukan nyala api ini menutupi energi asli lautan api. Itu menyebar ke seluruh lautan api dan koridor di sisi lain. Di tempat lain, Demon Eagle dan Long Peng telah memimpin pasukan mereka kembali ke koridor. Dan mereka yang datang kemudian dan memasuki lautan api mati. Mereka yang belum mati juga mundur ke koridor. Saat ini, koridornya sangat ramai. Namun, sebelum sesuatu yang cukup menarik mereka muncul, dengan hadirnya dua wakil Master Domain Demon Eagle dan Long Peng, sekelompok orang tidak membuat suara apapun. Namun, tak lama kemudian, mereka merasakan energi api datang dari sisi berlawanan. Saat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Meskipun mereka tidak tahu mengapa ada dua kekuatan api yang mengerikan yang berdampak. Namun, mereka bisa merasakan aura Wu Yun bercampur dengan gelombang kejut kekuatan api ini. Wu Yun belum mati. Apakah dia sudah lulus? Long Peng dan Demon Eagle adalah yang pertama bereaksi.